Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Pendengar dan pemirsa, jaringan internet di Manado diperluas melalui kehadiran pihak swasta untuk membantu kebutuhan internet di daerah. Sejumlah provider untuk layanan internet di Sulawesi Utara dalam meningkatkan jaringan dilakukan perusahaan baru yang masuk di Manado sekarang ini. Jaringan internet yang kian meningkat di tengah masyarakat sehingga penawaran harga dengan kecepatan internet yang mumpuni mulai ditawarkan. Saat melakukan halal bihalal bersama pelanggan dan calon pelanggan, FiberNet Indonesia mulai masuk menawarkan sejumlah kebutuhan internet di kota Manado dan sekitarnya. Menurut Branch Manager FiberNet Indonesia cabang Manado, Ririn Yelia Safutri, internet sekarang bukan lagi hanya bersifat pengguna biasa untuk mereka yang bekerja, namun sudah menjadi bagian kebutuhan pokok setiap harinya oleh masyarakat. Untuk kita selaku FiberNet Indonesia itu kita melakukan kualitas dedicated 1:1 Pak. Jadi yang kita tawarkan adalah kualitas internet 1:1. Maksudnya seperti apa itu Pak? Jadi ini dedicated 1:1 itu kualitas internet yang stabil. Jadi jika Bapak menggunakan, memang untuk sementara ini kita fokusnya kepada corporate, segmen pemerintahan, dan juga sekarang kan juga banyak online ya Pak ya. Iya. Jadi media online, jadi melakukan podcast, Zoom, itu live streaming itu menggunakan dedicated 1:1 itu sangat stabil sekali. Biasanya yang ditawarkan oleh yang sebelumnya kita tawarkan itu broadband. Hanya saja sekarang memenuhi kebutuhan dan keinginan di pelanggan kami dengan jaringan yang stabil, maka kami melakukan penawaran dedicated 1:1. FiberNet pun sejak didirikan di Indonesia sejak 2013 lalu, pengembangan jaringan internet pun sudah menjangkau hampir di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya pengembangan internet dengan kecepatan mumpuni akan ditawarkan sampai dengan daerah terluar atau daerah perbatasan. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan membentuk tim untuk menindaklanjuti aspirasi penambang rakyat di Suawa, Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah provinsi menindaklanjuti aspirasi masyarakat penambang yang meminta agar lokasi tambang yang mereka kelola dipisahkan dari wilayah kontrak karya PT Gorontalo Mineral. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan kepada wartawan pihaknya telah menerima aspirasi tersebut ketika menerima audiens para penambang rakyat di rumah dinas gubernur. Gubernur mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Tim tersebut akan melibatkan unsur pemerintah provinsi dan perwakilan dari para penambang. Saya sudah mendengarkan semua aspirasi, informasi yang diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut tambang di Bolango, ya. Dan tadi saya sudah bersepakat dengan teman-teman ini, kita bentuk tim dari Pemprov ya, yang berisikan dari Pemprov dan dari komunitas penambang. Maksud saya apa? Maksud saya dengan tim ini sebagai wadah komunikasi kita. Kemudian kita merumuskan langkah-langkah lebih lanjut untuk kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian SDM yang punya kewenangan penuh menyangkut masalah tambang ini. Sementara itu Iskandar Alaina perwakilan penambang dari Bone Bolango menyambut baik niat gubernur untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. Menurut pria yang akrab disapa Haji Kano itu, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merespon dan menindaklanjuti aspirasi para penambang rakyat.
respon Pak Gubernur tadi apa? Kami bandingkan dengan Sulu kemarin, Pak Gubernur Sulu menyatakan bahwa berpihak ke masyarakat. Ya. Nah, ternyata kalimat seperti itu kami dapatkan juga kepada Gubernur Gorontalo. Artinya mereka berpihak pada penambang, Pak, ya? Malahan akan dibentuk tim antara penambang dengan pemerintah daerah. Iskandar Alaina menambahkan lokasi tambang rakyat di Suawa sudah puluhan tahun dikelola oleh masyarakat. Tetapi saat ini lokasi itu masuk wilayah Gorontalo Mineral, perusahaan tambang yang mendapatkan izin kontrak karya. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, ASN berdonor darah menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan darah di Gorontalo yang mencapai 1.000 kantong lebih per bulan. Berikut laporannya. Berdonor darah menjadi agenda rutin bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Kegiatan kemanusiaan itu mendapat sambutan hangat dari para ASN meskipun tidak sedikit yang baru pertama kali melakukan donor darah. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida menyampaikan, saat ini sudah ada sekitar 30% dari total ASN Pemprov atau sebanyak 489 orang akan rutin berdonor darah. Organisasi perangkat daerah yang telah mengirimkan nama-nama pendonor secara berkala mendapatkan apresiasi dan diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap para pendonor tersebut. Kita mengetuk hati kepada seluruh rekan-rekan ASN sebagai penyumbang darah, kemudian juga P3K sebagai yang menyambung nyawa untuk masyarakat yang memerlukan. Karena kita tahu bahwa manfaat daripada donor darah ini luar biasa sekali, banyaknya manfaatnya. Salah satunya adalah paling tidak 88% kita sudah mengurangi risiko penyakit jantung. Senada dengan hal ini, Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo menyampaikan kebutuhan darah di Gorontalo saat ini mencapai lebih dari 1.000 kantong darah per bulan. ASN berdonor menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut. Diharapkan kepada masing-masing OPD mengkoordinir yang ASN menjadi stafnya di OPD itu untuk secara rutinisasi pergantian untuk kami jemput di masing-masing OPD. Itu tegas beliau menyampaikan dan dia monitor. Pemprov Gorontalo berharap melalui keterlibatan ASN dan sinergi berbagai pihak, kesadaran publik akan pentingnya donor darah dapat tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Bagi para ASN yang baru pertama kali melakukan donor darah, mendapatkan door prize dari PMI Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Diikuti 3.442 siswa, Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi Pekan Olahraga dan Seni tahun 2025 di Pelabuhan Tua Tahuna. Pekan Olahraga dan Seni Porseni dalam rangka pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, serta lomba sains tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Sangihe tahun 2025 resmi dibuka, Sabtu 3 Mei 2025. Pembukaan Porseni yang dilaksanakan di Pelabuhan Tua Tahuna dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, SEMM, didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari. Bupati dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Porseni tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah dirangkai dengan agenda rutin Care Free Day. Porseni adalah momentum emas untuk menemukan semangat kolaboratif antara seni budaya dan olahraga di kalangan generasi muda. Karena selalu di kelompok umur seperti ini, menang dan kalah itu hal yang biasa, tetapi semangat untuk berkompetisi, memiliki nilai-nilai karakter yang baik, mampu bekerja sama di dalam tim, itu adalah hal yang utama bagi mental anak-anak kita ke depan. Kegiatan ini merupakan ruang ekspresi yang luas melalui beragam cabang perlombaan, mulai dari tari, pantomim, mendongeng, menyanyi, solo gerak dan lagu hingga ilustrasi, ansambel yang mencerminkan kekayaan budaya kreativitas anak-anak.
Di sisi lain, cabang olahraga seperti futsal, sepak bola, bulu tangkis, pencak silat, dan volleyball, serta lomba disiplin, PBB, dan tata upacara bendera menjadi sarana untuk menanamkan nilai sportivitas, kedisiplinan, dan kerjasama tim. Kegiatan ini juga menjadi bagian konkret dari pelaksanaan 100 hari kerja Satuan Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang sejalan dengan visi pembangunan Sabta Membara yang ke-7, yaitu penyiapan generasi muda menyambut bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045. Anton Lahobe melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Talaut. Sebanyak 961 atlet setalaut siap bertarung pada Popda ke-9 di Rainis. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-9 tahun 2025 telah resmi dibuka oleh penjabat Bupati Kepulauan Talaut Franciscus Elbert Manumpil yang dipusatkan di lapangan Perangan, Kecamatan Rainis. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau dikenal Popda yang ke-9 bagi tingkat SD dan SMP merupakan momentum yang sangat tepat dan sangat berharga bagi anak-anak untuk dapat berprestasi melalui kompetisi secara sehat sehingga dapat mengukur sampai sejauh mana pembinaan olahraga yang dilakukan di setiap jenjang sekolah atau perkumpulan klub yang dibina selama ini. Dan melalui kegiatan ini akan dilaksanakan seleksi juga bagi para atlet berbakat yang berprestasi untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Talaut di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Sulut dan event lainnya baik di ajang regional maupun tingkat nasional. Adapun maksud digelarnya Popda yakni sebagai wadah pembinaan dan pengembangan prestasi di bidang olahraga, sebagai wadah uji prestasi dan evaluasi hasil pembinaan bakat minat di setiap jenjang olahraga. Menang kalah adalah proses. Yang penting adalah sportivitas, ketulusan, semangat, rasa solidaritas, rasa persaudaraan, dan integritas. Kita tingkatkan terus prestasi olahraga untuk kecerdasan bangsa dan juga untuk mental spiritual kita. Selamat berlomba, selamat berprestasi. Tuhan menolong, memberkati orang semua. Sansiote. Popda ke-9 tingkat pelajar SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Talaut mengusung tema dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan persatuan dan persaudaraan di antara sesama warga pelajar serta raihlah prestasimu dengan jiwa sportivitas. Adapun peserta giat terdiri dari para pelajar tingkat SD dengan jumlah atlet sebanyak 437 orang, pelajar tingkat SMP sebanyak 524 orang, pelatih dan ofisial sebanyak 160 orang. Jumlah total yang hadir dalam pelaksanaan Popda baik dari atlet maupun pelatih dan ofisial sebanyak 1.121 orang. Dirincikan untuk cabang olahraga yang dilombakan atau dipertandingkan sebanyak 6 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, bola voli, tenis meja, karate, dan pencak silat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Dan pemirsa di mana saja berada, sekian untuk Lintas Magota untuk edisi hari ini, Senin 5 Mei 2025. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.